Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalkulasi atau perhitungan dasar yang diperlukan ketika berhadapan atau mempelajari tentang reaktor kimia. Reaktor kimia merupakan bagian utama dari alat ya yang berfungsi untuk melakukan konversi bahan baku menjadi produk. Di mana konversi bahan baku menjadi produk ini kita sebut sebagai chemical treatment step. Di mana chemical treatment step ini pada suatu pabrik kimia merupakan suatu jantung utama dari proses tersebut. Sebelum dilakukan chemical treatment step, umumnya raw material atau bahan baku itu disiapkan ya. Lalu dilakukan proses fisik utamanya, bisa pengecilan ukuran, pengeringan, pemotongan, dan sebagainya untuk dipersiapkan sebelum masuk ke proses kimiawi. Artinya bahan baku itu disesuaikan kondisinya baik secara fisik maupun yang lainnya agar sesuai dengan kondisi operasional reaksinya. Baru kemudian setelah keluar dari chemical treatment step atau sudah mulai menjadi produk, biasanya produk setengah jadi, ini dilakukan lagi proses physical treatment step yang kedua yang lebih berfokus pada pemurnian produk. Di mana umumnya di sini adalah proses pemurnian untuk menghilangkan pengotor-pengotor atau reaktan-reaktan sisa yang masih ada dari hasil chemical treatment step. Di mana beberapa reaktan sisa itu dapat dikembalikan ke proses dan sebagian nanti akan terbuang menjadi limbah. Dan produknya ini siap untuk dijual. Nah, jadi chemical treatment step ini merupakan proses utama dari suatu pabrik kimia. Lalu chemical treatment step itu sendiri, apa saja faktor yang mempengaruhi ya performa ya. Performanya itu pertama jelas dari input dan outputnya ya, dari kualitas. Ya, dari kualitas pre-treatment maupun dari kualitas post-treatmentnya. Lalu juga dari kualitas produknya, apakah dia produknya berkualitas tinggi ataupun banyak pengotornya, itu juga nanti akan mempengaruhi performance-nya. Dari segi reaktornya sendiri, ada dua hal yang mempengaruhi reaksi. Pertama adalah contacting pattern ya, atau pola kontak dari reaktannya, dan juga kinetika dari reaktannya. Untuk pola kontak adalah how material flow through and contact each other in the reactor, atau bagaimana material reaktannya itu mengalir dan saling kontak satu sama lain di reaktor itu. Ya, seperti seberapa cepat dan lambatnya mereka bercampur, apakah terjadi agregasi, terjadi apa istilahnya penempelan, ataukah benar-benar bercampur sempurna ataukah tertubruk sempurna ya. Nah, ini yang disebut sebagai pola kontak ya, apakah ada satu yang tiba-tiba habisnya cepat atau ada yang habisnya lambat. Ini pola kontak. Untuk kinetika itu kita bicara tentang seberapa cepat reaksi itu terjadi. Ya, jika sangat cepat ya kesetimbangan reaksi itu akan mudah sekali ya ketika keluar reaktornya. Nah, jika tidak cepat ya maka bisa saja ada reaksi kimia dan bahkan bisa sampai terjadi yang namanya heat and mass transfer ya. Jadi mungkin saja akibat reaksi yang sangat lambat ada panas yang hilang, ada massa yang hilang ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga terhadap performa dari reaksinya itu sendiri. Sehingga memang untuk reaktor, kalau dari segi alatnya itu nanti sehingga alat ya atau reaktor itu memang disusun berdasarkan kinetika, berdasarkan kecepatan reaksi dan bagaimana pola kontaknya. Nah, jenis reaksi sendiri yang secara umum ada dua, yaitu reaksi homogen. Ini reaksi yang hanya melibatkan satu fase sepanjang reaksinya, baik reaktan maupun produknya,
terjadi satu fase, misalnya cair dengan cair, gas dengan gas, atau padat dengan padat, ini kita sebut sebagai reaksi homogen. Sementara bila reaksi itu melibatkan lebih dari satu fase sepanjang rangkaiannya, itu kita sebut sebagai reaksi heterogen. Ini nanti juga akan mempengaruhi perhitungan dan juga bentuk dari reaktornya. Nah, kecepatan reaksi atau dasar dari perhitungan kecepatan suatu reaksi kita simbolkan dengan RI ya, atau rate kecepatan dari terbentuknya I. Moles I foam ya. Nah, itu kan bergantung kepada DNI ya, ini atau perubahan mol I yang terbentuk dibagi dengan waktu per setiap volumenya. Nah, kalau ini kita tinjau berdasarkan volume yang terbentuk. Jadi satuannya bisa mol per meter kubik per detik misalnya. Nah, jadi kecepatan reaksi itu pertama bisa ditinjau dari terbentuknya volume terbentuknya produk. Ya, jadi kan produk itu kan tidak serta-merta langsung muncul semua ketika reaksi dimulai. Pasti bertahap. Nah, tahapan demi tahapan itu kan pasti ada. Bila kita tinjau per waktu, maka akan muncul seberapa banyak mol dari produk itu terbentuk setiap waktunya per tiap liter dari fluidanya. Bisa juga misalnya reaksinya berbasis padatan, yang kita tinjau tetap produk yang terbentuk per waktu, tapi per massa dari padatannya. Misalnya produknya padat, maka kan satuannya adalah massa. Kalau produknya cair atau gas, satuannya kan pasti adalah volume. Atau bisa juga per luas permukaan padatan. Nah, kalau memang produknya itu misalnya tipenya adalah lembaran, atau produknya itu tipenya sheet seperti itu. Basisnya tetap sama, yaitu jumlah produk yang terbentuk per waktu. Nah, sekarang per apa nih? Per surface ya, per luas area. Nah, luas area yang terbentuk. Jadi terbentuknya berapa meter persegi misalnya. Nah, itu juga bisa. Ada lagi yang basisnya adalah per volume padatan. Jadi padatan misalnya kita tidak ingin mengukur berdasarkan massa, tapi berdasarkan volume dari padatannya juga bisa. Nah, ini basis utamanya tetap mol I yang foam atau mol I yang terbentuk per waktu. Hanya saja persatuan dari bendanya itu sekarang volume padatan. Bisa juga per volume reaktor. Nah, kita tidak peduli produknya jadinya berapa gram, berapa meter kubik, tapi kita lihat untuk satu bejana reaktor misalnya seluas 100 meter kubik itu kira-kira dia bisa menghasilkan berapa produk per waktunya. Nah, itu juga bisa menjadi dasar kecepatan reaksi. Sehingga kecepatan reaksi itu umumnya adalah berapa jumlah produk yang terbentuk atau produk yang hilang atau reaktan yang hilang per setiap waktunya dibagi dengan volume, massa, luas area, dan sebagainya, tergantung hal yang ditinjau. Nah, kecepatan reaksi itu sendiri ya, seperti saya sebutkan tadi, itu bisa mol dari terbentuk ataupun mol dari hilangnya reaktan dibagi dengan meter kubik atau massa dari meter kubik, massa luas dari sesuatu yang ditinjau per tiap detiknya. Nah, dari kecepatan reaksi sendiri, reaksi yang cepat, reaksi mesin, misalnya mesin jet atau mesin roket, itu biasanya 1000 kali ya per meter kubik per detiknya itu kita bisa membentuk hampir lebih dari 1000 mol produk per detiknya. Tapi kalau reaksi-reaksi yang lambat seperti reaksi kelas sel, mikroorganisme, di water treatment, atau reaksi-reaksi fermentasi itu cenderung lambat. Nah, reaksi-reaksi pembakaran di furnace ini cenderung reaksi-reaksi yang normal. Nah, kita ambil contoh untuk perhitungan kecepatan reaksi di sini.
suatu rocket engine ya, atau suatu mesin bakar ya. Kita sebut suatu mesin bakar seperti di gambar ini bentuk sederhananya. Membakar ya secara stokiometris ya sesuai dengan perhitungan kimia campuran dari suatu bahan bakar yang terdiri atas hidrogen dan juga oksigen, H2 dan O2. Nah, ruang bakarnya itu berbentuk silinder ya dengan panjang 75 cm dan diameter 60 cm. Dan kita mengasumsikan pembakarannya itu berlangsung sempurna yang menghasilkan 108 kg per detik gas buang. Nah, lalu berapa kecepatan dari reaksi dari hidrogen dan oksigen itu sendiri? Nah, jadi dari gambar ini kan ada ruang bakar dengan panjang 75 cm, lebar 60 cm atau diameter 60 cm, mereaksikan hidrogen, H2, dan oksigen dalam suatu reaksi pembakaran, menghasilkan 108 kg per detik gas buang. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut, H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Di mana berat molekul dari H2 itu 2 gram per mol, O2 16 gram per mol, dan H2O 18 gram per mol. Dengan perbandingan mol 1 banding setengah banding 1 atau 2 banding 1 banding 2. Lalu bagaimana kita mencari kecepatan reaksi dari hidrogen dan oksigennya? Kita lihat persamaan reaksinya seperti ini. Nah, karena kita ketahui itu adalah panjang dan diameter dari ruang bakarnya, maka kita bisa pakai persamaan yang basisnya adalah volume reaktornya. Nah, kecepatan itu kan tadi yang ditanya berapa kecepatan reaksi dari H2, R minus R H2, dan berapa minus R O2, kecepatan reaksi dari O2. Persamaannya sama, yaitu 1 per V, sekarang tinggal D-nya, perubahan apa? Perubahan mol H2, seberapa banyak reaktan itu hilang ya atau bereaksi, dan seberapa banyak mol O2 yang bereaksi per tiap waktunya. Karena itu berbentuk silinder, kita akan gunakan persamaan mencari volume silinder, yaitu Pi per 4 D kuadrat dikalikan dengan panjangnya. Pi per 4 dikalikan diameternya tadi 60 cm atau 0,6 meter dikuadratkan, dikalikan dengan panjangnya 0,75 meter. Sehingga kita memperoleh volume dari reaktornya atau volume ruang bakarnya itu adalah 0,2121 meter kubik. Sehingga jumlah H2O yang diproduksi ya, bila kita melihat di sini tadi ya, dari soal kan diketahui bahwa jumlah gas buang yang diproduksi adalah 108 kg per detik, atau bila kita ubah dia menjadi satuannya mol ya, dari persamaan N sama dengan M per Mr, atau kita bagi ya ini dengan massa molekulnya yaitu 18 kg per kilomol, maka kita memperoleh persamaan bahwa H2O yang diproduksi itu setara dengan 6 kmol per detik. Sehingga bila kita tinjau H2O kita bandingkan dengan H2, ini karena sama-sama perbandingannya 1 banding 1, maka H2 yang digunakan juga 6. Tapi karena O2 ini adalah setengah, maka setengahnya dari 6 yaitu 3. Sehingga kita bisa mengetahui di sini bahwa berapa kecepatan reaksi dari H2, itu kan tadi persamaannya adalah 1 per 0,2121 atau 1 per volumenya dikalikan dengan 6 kmol per detik ya. Karena dia menggunakan H2-nya 6 atau 2,829 kali 10 pangkat 4 mol H2 yang terpakai per meter kubik ruang bakar per detik. Serupa juga untuk O2 sama min 1 per V ya, volumenya sama 0,2121 meter kubik. Kali ini dikalikan dengan 3 kmol ya, karena O2-nya 3 kmol. 1,415 kali 10,4 mol per meter kubik per detik. Nah, jadi ini salah satu contoh dari pemakaian persamaan untuk menghitung kecepatan suatu reaksi. Baik, sekian untuk minggu ini.
Selamat belajar dan terima kasih.